Ditindih sama dengkul dia itu 2 di sini, sampai tulang rusuk di dalam aku ini bengkok sedikit. Aku di ronsen. Di sini apakah memang pernah dekat dengan suami orang? Aku pernah selingkuh juga. Cherry, kelahiran tanggal 26, sering dipukuli oleh suaminya. Menikah 2 kali. Konon, Cherry juga korban guna-guna suaminya. Apakah karma buruk ini akan terputus? Karma baik seperti apa yang harus dijalani Cherry? Cherry di sini sangat terlihat, bagi orang biasa pun bisa terlihat bahwa di sini tidak hanya fisik, tetapi luka batin juga terlihat. Dari fisik yang saya lihat di sini, kamu sudah mengalami guncangan sekali, dengan kurus sekali. Tadinya saya melihat dalam peristiwa di adegan di kepala saya, kamu agak lebih berisi aslinya. Itu yang saya lihat. Dan kalau saya baca di sini, kamu merintis sendiri, apa-apa sendiri. Dan suami kasar. Dikontrol dengan energi gaib di sini. Tampaknya saya melihat ada seseorang yang lain sih. Kepribadian yang lain. Sosok gaib atau memang personality disorder, Roy? Saya melihat di sini kepribadian. Kamu lebih baik pisah. Pergi dan berjuang sendiri. Di sini ada perpisahan juga lebih, kalau saya lihat. Ada pertikaian dan perpisahan tampaknya. Oke. Kami bertiga bisa merasakan tampaknya air mata adalah hal yang sudah biasa buat kamu ya. Oke, Cherry, kami siap mendengarkan kisah kamu. Silakan. Ya, aku Cherry, aku asal dari Cirebon. Di sini aku merantau. Aku udah pernah gagal dalam rumah tangga itu udah 2 kali. Tapi yang pertikaian lebih kasarnya itu dari mantan suami pertama. Awalnya aku sama mantan suami pertama itu bahagia, baik-baik saja. Tapi ketika aku lagi mengandung hamil, itu anak pertama, dia ketahuan selingkuh. Terus itu aku naik motor, aku mengalami kecelakaan. Dan kata orang di situ tempatnya angker. Nah, setelah kecelakaan itu aku mengalami jadi posesif ke suami itu. Dan itu pertama kali dia menampar aku. Tamparan. Ya. Dan akhirnya setelah gara-gara kecelakaan itu aku nggak tahu kenapa jadi posesif, jadi mengekang suami. Dan setiap berantem pun sering konflik, dia sering mengalami kekerasan sama aku. Aku kadang ditendang, dipukul, dicekek. Bahkan aku pernah ditindih sama dengkul dia itu 2 di sini, sampai tulang rusuk di dalam aku ini bengkok sedikit. Aku di ronsen. Dan lebih parah lagi, aku pernah ngalamin ininya juga diinjek kaki aku. Aku pernah pincang. Itu selama berapa minggu aku diurut. Akhirnya bisa normal kembali jalan. Itu kenapa dia seperti itu, aku juga nggak tahu. Katanya dia itu turunan dari kakek buyutnya itu Prabu Siliwangi. Dia kalau lagi berantem gitu suka keluar macannya. Dan aku kalau baca dia lagi keluar macannya, aku bacain ayat kursi segala macam, itu dia langsung sadar lagi.
pernah juga pas lagi di rumah, dia keluar macanya, dia naik tangga itu merangkak. Keluarga juga pada ngeliat, pada takut. Dia udah berapa kali di ruqyah, tapi tetap katanya kembali lagi. Macanya itu udah senang sama badannya dia. Ini suami yang pertama ya? Iya. Lalu? Dan aku pisah sama dia. Rujuk pernah 2 kali, rujuk, tapi tetap dia nggak berubah ya. Aku jadi udah benar-benar cerai. Terus aku nikah lagi kan dengan mantan suami yang kedua, sama dia juga KDRT lagi. Ya aku juga nggak tahu kenapa, apa ini takdir atau ada dalam diri akunya, kenapa aku selalu dapat suami yang selalu kasar. Oke, jadi Cherry kesini ingin tahu ya, kenapa sih dapat suami yang kasar terus? Kenapa udah 2 kali nikah kok KDRT terus? Karmanya dari mana begitu ya? Iya. Kalau dari pernikahan yang kedua sudah berapa lama menikah, Cherry? Kalau mantan suami pertama itu aku kan rujuk cerai. Sampai udah 3 kali cerai, berarti kan udah gak bisa kembali lagi kan? Ya, kalau yang kedua? Nah, terus nikah sama yang kedua cuma 4 bulan. Sebenarnya kenapa sih dia terlalu siap? Tapi kalau kita sebagai mata orang awam, ya karena milihnya kurang selektif ya, Niki ya? Sebetulnya kalau dibilang sial atau takdir itu nggak bisa bilang begitu juga sih. Saya ingin bertanya satu hal sama kamu, Cherry. Di sini apakah memang pernah dekat dengan suami orang? Sempat. Suami orang? Untuk Kamu harus jujur kalau mau ditolong. setelah aku cerai sama yang kedua, itu banyak cowok yang deket. Itu emang aku seringnya dijadikan yang kedua. Kamu tahu apa yang saya terawang di sini? Kamu itu menjadi simpanan, hampir menjadi simpanan orang. Dan itu terjadi berulang-ulang. Walaupun tidak sampai dalam. Tapi saya melihat celah itu di sini. Aku udah berapa kali tanya ke Ustadz, itu katanya aku dikirim dari mantan suami pertama itu, aku nggak bisa nikah lagi soalnya dia yang ngirim aku sesuatu, namanya gantung waris. Namanya apa? Kalau Ustadz bilang gantung waris, jadi aku Gantung nggak bisa waris. nikah lagi. Oh, jadi biar nggak nikah lagi ya? Gantung laris. Gantung Ini kata waris. paranormal yang bicara sama kamu Iya. ya? Kenapa suami kamu mengatai kamu? Di sini suami yang pertama ada kalimat seperti itu. Pas ada kalimat seperti itu pasti ada penyebabnya. Saya ingin mengetahui penyebabnya dulu. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang salah di sini dan kamu dikatai sesuatu yang kasar? Saya melihat adegan ucapan itu di kepala saya. Aku pernah selingkuh juga. Sebaiknya yang saya sarankan Cherry sendiri dulu. Tidak punya hubungan dengan siapapun ataupun TTM dan harus banyak teman-teman cewek ya di sini saya tekankan. Dan saya ingin kamu ketika nanti punya hubungan jangan dengan suami orang atau punya ikatan dengan orang lain. Baik sengaja maupun tidak sengaja di sini saya lihat. Saya pengen kamu melakukan itu dulu. Ya, dan ketika ada orang lain yang jadi simpanan, coba untuk kamu nasehatin untuk rujuk dan meninggalkan hubungan yang terlarang. Menjadi orang ketiga itu tidak boleh. Ya. Makasih banyak.